Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Salma Haye dari Prodi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan NIM 221F10151, kelas 22B. Jadi teman-teman, seperti video saya sebelumnya, tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah pendidikan anak disabilitas netra, dosen pengampu Bunda Sugihartati, SPD, MPD. Jadi teman-teman, saya akan membahas pelayanan khusus pada anak disabilitas netra. Bagi siswa atau mahasiswa yang mengalami hambatan visual, baik yang buta total maupun low vision, sangat sulit untuk memahami segala hal secara signifikan. Menurut American Foundation for the Blind, mahasiswa yang mengalami hambatan visual membutuhkan seorang guru yang bersertifikat dan seorang ahli orientasi mobilitas. Yang pertama, selalu gunakan nama. Selalu menggunakan nama saat berinteraksi bersama mahasiswa. Dengan cara inilah, mereka akan tahu kita sedang berbicara dengan mereka. Misal, "Hai Alin, ini saya Bu Tati," dan suruhlah teman-teman sekelas menirukan hal yang sama. Yang kedua, gunakan kata-kata yang merujuk pada penglihatan. Jangan hindari kata-kata seperti lihat dan lihat sama seperti mereka yang terlihat. Kata-kata ini harus menjadi bagian dari kosakata siswa buta untuk berkonotasi bagaimana mereka melihat. Apakah dengan sentuhan, membawa hal-hal dekat atau dalam percakapan normal. Seperti katakan, "Sampai jumpa nanti ya." Yang ketiga adalah jangan memberi isyarat, selalu verbalisasi saat menulis di papan tulis. Selalu ungkapkan apa yang Anda tulis sehingga siswa memiliki akses ke informasi itu dan dapat mengikutinya. Gunakan konsep-konsep posisional dan terarah seperti di atas atau di bawah, di atas, di belakang, di depan, kanan, dan lain-lain. Jadi, gunakanlah kalimat-kalimat deskriptif seperti bola ada di samping pintu, alih-alih bola ada di sana, karena siswa tidak dapat melihatnya. Yang keempat, hindari bertanya apakah seseorang siswa dapat melihat. Hindari bertanya pada siswa yang buta, "Bisakah Anda melihat ini?" Seperti mereka bisa melihatnya. Tapi gantilah dengan pertanyaan, "Dapatkah Anda menemukan X?" Atau, "Dapatkah Anda melihat beberapa bagian benda ini lebih detail?" Yang kelima adalah tempat duduk yang strategis. Guru harus memahami sisi kuat dari penglihatan siswa. Jika siswa melihat dengan sisi mata kiri, maka dudukkan siswa di sisi kanan kelas dan jauh dari jendela. Tempat duduk menghadap sumber cahaya matahari, idealnya di belakang mereka. Yang keenam adalah kontras. Gunakan warna-warna kontras untuk semua hal dengan konsep berani, besar, dan sederhana. Gunakan bola terang dan kontras dengan lantai dan tangga. Dari awal hingga akhir diberi warna kontras yang biasanya kuning. Yang ketujuh adalah ikuti pemimpin. Saat anak mengantri, latihlah anak untuk mengarahkan perhatian kepada teman di depannya untuk menjadi pemimpinnya. Kemudian, latihlah anak untuk mengarahkan perhatian ke anak di depannya dengan mengikuti semua gerakan, misalnya berhenti, berjalan lurus, berputar, dan lain-lain. Selalu bergerak perlahan demi keselamatan. Yang ke-8 adalah jadilah pemandu yang percaya diri. Jika kita menjadi pemandu bagi siswa yang buta dan duduk di bangku persekolah, maka tawarkan kedua jari kita untuk mereka pegang. Kita tidak memegangnya kecuali untuk keselamatannya.
Untuk siswa yang lebih tua, mereka memegang tepat di atas siku kita dengan mereka yang dominan memegang kita kecuali untuk keselamatannya. Yang kesembilan adalah keamanan pertama. Pahamkan siswa dengan aturan jalan atau orientasi mobilitas dengan menggunakan sisi kanan lorong atau pagar kanan. Gunakan batas seperti kerucut ataupun garis untuk latihan orientasi mobilitas dan kemandirian dalam mengakses lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Yang ke-10 adalah penerimaan guru pada siswa buta. Seorang guru harus memberikan penerimaan diri pada siswa yang buta. Hal ini penting untuk meningkatkan rasa percaya diri dari murid yang mengalami kebutaan terhadap diri mereka. Penerimaan diri seorang guru yang profesional kepada murid berkebutuhan khusus berdampak positif kepada anak buta itu sendiri, karena seorang figur guru adalah sumber suri tauladan bagi murid-muridnya, sehingga mereka pun akan melakukan hal sama, yaitu menerima kepada siswa yang mengalami hambatan visual. Langkah pertama yang batas dibuat kita lakukan sebelum pembelajaran adalah memahami bahwa kemampuan melihat sangat terbatas. Dibutuhkan hal-hal konkret dalam segala hal, karena 80% dari apa yang dilihat bayi adalah melalui indera penglihatannya. Jadi, masuk akal jika anak tunanetra mengalami hambatan dalam belajar tentang sesuatu hal. Ada beberapa hal pelajaran kehidupan yang tidak sepenuhnya dipahami tanpa penglihatan. Misalnya, apa artinya tinggi dan bagaimana cara kita menjelaskan antara laki-laki yang jakung, pohon yang tinggi atau bangunan yang tinggi yang belum pernah dilihatnya. Misalnya, juga melihat awan di langit yang biru. Untuk itulah maka guru harus membantu siswa untuk memahami dan menerapkan keterampilan dan konsep dasar. Seperti putaran misalnya, anak tunanetra diajarkan bahwa koin bulat, bola bulat, dan ban bulat. Ini adalah beberapa objek yang bulat. Walaupun mungkin siswa tidak sepenuhnya memahami bagaimana kenulatan itu berlaku untuk semua benda-benda karena masing-masing benda mempunyai ukuran yang berbeda. Ketika semua konsep dipahami, maka siswa tunanetra dapat menerapkan konsep kebundaran untuk semua objek dengan konsisten dan berulang-ulang. Pendidikan seorang anak bisa diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Satu blok pengetahuan terletak di atas yang lain, seperti satu lantai bertumpu pada yang lain. Pengetahuan terletak di atas antara yang lain, seperti satu lantai bertumpu pada yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah bangunan itu akan menjadi bangunan satu lantai atau akan menjadi bangunan yang tinggi? Jadi cara lain untuk memvisualisasikan adalah dengan membayangkan segitiga terbalik, miring, dimulai dengan konsep kecil. Konsep ini diperluas dan digunakan untuk mengajar yang lain. Jadi piramida itu dibangun di bawah ke atas, dari bawah ke atas. Berikut adalah beberapa fakta umum siswa tunanetra. Yang pertama adalah berikanlah layanan khusus untuk membantu kemandirian bagi mereka untuk memahami semua hal. Yang kedua, siswa hambatan visual memiliki hak yang sama seperti siswa lainnya. Untuk itu, berilah mereka kesempatan yang sama dan perlakuan yang berbeda atau adaptasilah kurikulum dengan tingkat pemahaman mereka. Yang ketiga adalah berikan jadwal khusus kepada siswa hambatan penglihatan untuk memperkenalkan diri dan perkenalan dengan pengaturan kelas dan membiarkan siswa untuk mempelajari semua tata letak ruang kelas. Yang keempat, berilah waktu yang intensif pada anak hambatan visual untuk memahami
pembelajaran secara individu, misalnya bagaimana cara dia menulis, membaca, mencatat, dan lain-lain. Jika dia berada di kelas reguler dan siswa reguler, kita berikan kegiatan yang menarik sehingga aktivitas kita ketika memberi layanan khusus tidak mengganggu siswa reguler. Yang kelima adalah mintalah siswa menjelaskan kondisi matanya. Ini adalah keterampilan yang penting bahwa siswa akan membutuhkan sisa hidupnya. Setiap kali dia bercerita, itu menjadi sedikit lebih mudah untuk dijelaskan. Yang keenam adalah pada siswa yang low vision. Mintalah untuk memberitahu apa yang ia lihat. Yang ketujuh adalah beritahu anak ketika kita memberikan sentuhan. Jika kita memberikan sentuhan dengan tiba-tiba, akan bertampak pada ketakutan bahwa hal itu sebuah ancaman atau sebuah kejutan. Yang kedelapan adalah perlu diingat bahwasanya sekitar dari 70% komunikasi adalah nonverbal. Sedangkan siswa hambatan visual tidak dapat melihat ekspresi wajah seseorang guru atau apapun yang dikenakan guru, apalagi dijelaskan guru. Untuk itulah betapa pentingnya kita memvisualisasikan dan menjelaskan situasi yang terjadi secara verbal. Yang kesembilan adalah gunakan alat perekam suara ketika kita mengajar di kelas. Hingga hal ini membawa keuntungan bagi kita sendiri maupun anak hambatan visual. Kita akan mendengarkan suara kembali, sedangkan anak hambatan visual dapat membangun opini tentang Anda dari memulai kenali suara Anda dan juga dapat mengulang materi pembelajaran yang telah Anda sampaikan. Yang ke-10 adalah selalu perkenalkan diri Anda maupun siapapun yang berada di lingkungan sekolah. Karena anak hambatan visual mengidentifikasi seseorang dengan mengenali suaranya. Hilangkanlah kebiasaan berjalan ke siswa hambatan visual dengan memberi pertanyaan, "Siapakah aku?" Karena hal ini merupakan hal yang tidak disukai dan membuat anak hambatan visual malu. Seperti hanya ketika seseorang menghampiri kita dan mengajukan pertanyaan yang sama kepada Anda, dan Anda lupa siapa mereka. Yang ke-11 adalah saat Anda berkomunikasi dengan siswa hambatan visual, maka sebutkan namanya dahulu. Memanggil nama siswa seperti membuat kontak mata dengan orang yang melihat. Biasanya di dalam kelas ada banyak suara dan mengganggu konsentrasi siswa hambatan visual. Yang ke-12 adalah pahamkan kepada semua siswa di kelas untuk memanggil nama anak hambatan visual, supaya anak hambatan visual tersebut mengenali temannya satu persatu dan membantunya untuk mendapatkan teman. Yang nomor 13 adalah latihlah anak supaya mempunyai kepercayaan diri dan penilaian positif tentang dirinya, dan tidak menggunakan kecacatannya untuk merendahkan diri dan tidak berarti. Libatkanlah anak hambatan visual dalam setiap kegiatan, baik itu di dalam kelas, ketika demonstrasi atau diskusi. Berikan dia keleluasaan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dibahas, karena hal itu terbukti dapat meningkatkan self-esteem, keberhargaan diri pada dirinya, untuk mengembangkan nilai-nilai positif dalam pendidikan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Yang ke-14 adalah ciptakan dan doronglah anak hambatan visual untuk proaktif dalam berbagai kegiatan. Biasanya dia memiliki karakter untuk memberi dan bukan menerima. Memberi dalam hal ilmu, pengetahuan, ataupun pengalaman yang mereka miliki kepada orang lain. Yang ke-15 adalah berikan dukungan, inspirasi, dan motivasi, dan apresiasilah capaian apapun yang telah ia miliki, sehingga ia pun terpacu untuk maju dan sukses. Berikutnya kita akan membahas bentuk pembelajaran anak tunanetra.
Adapun media-media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai pendukung proses belajar mengajar bagi anak penyandang tunanetra antara lain adalah yang pertama huruf Braille. Huruf Braille digunakan untuk keperluan membaca dan menulis bagi anak tunanetra. Huruf Braille merupakan kumpulan titik-titik timbul yang disusun untuk menggantikan huruf biasa. Huruf Braille tersusun dari 6 buah titik, 2 dalam posisi vertikal dan 3 dalam posisi horizontal. Semua titik yang ditimbulkan dapat ditutup oleh satu jari sehingga memudahkan anak dalam membaca ataupun menulis Braille. Yang kedua adalah kamera touch sight. Kamera ini memiliki layar Braille fleksibel yang menampilkan gambar 3 dimensi dengan gambar timbul di bagian permukaan. Kamera diletakkan di kening pengguna untuk merekam suara selama 3 detik, yang menjadi petunjuk user untuk mengatur foto. Yang ketiga adalah mesin baca Kurzweil. Mesin ini dapat membaca suatu buku yang tercetak, hasil huruf-hurufnya dikeluarkan dalam bentuk suara. Mesin dapat membaca buku dari awal sampai akhir atau mengulang-ulang kata, kalimat, paragraf dengan terus-menerus. Bahkan mesin ini juga dapat mengeja kata-kata. Yang keempat adalah Optacon. Optacon Optical to Tecla Converter berfungsi untuk mengubah tulisan menjadi getaran. Optacon terdiri dari satu kamera dengan elemen fotosensitif yang dihubungkan ke susunan sandi raba yang sesuai dengan huruf tertentu. Satu huruf yang dipindai oleh kamera akan menghasilkan pola getaran tertentu yang bisa dirasakan dengan meraba. Yang kelima adalah Riglet. Untuk keperluan menulis, anak tunanetra memerlukan alat khusus untuk memudahkannya. Alat khusus ini dikenal dengan sebutan Riglet. Yang keenam adalah mesin ketik Braille. Mesin ketik Braille lebih dikenal dengan keyboard khusus untuk tunanetra. Keterampilan menggunakan keyboard ini sangat berguna untuk proses pembelajaran dan keahliannya. Ketujuh adalah papan hitung dan sempoa. Untuk belajar menghitung, anak tunanetra biasanya menggunakan papan hitung khusus ataupun sempoa. Bulir-bulir pada sempoa untuk memudahkan indera anak untuk belajar matematika. Berikutnya kita akan membahas hasil asesmen anak tunanetra. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa tunanetra, jenis tunanetra, yaitu adalah yang pertama, tunanetra dengan ketajaman penglihatan 6/20 m sampai 6/60 m atau 20/70 feet sampai 20/200 feet. Tingkat ketajaman penglihatan seperti ini pada umumnya dinyatakan tunanetra low vision. Pada taraf ini, para penderita masih mampu melihat dengan bantuan alat khusus. Berikutnya adalah tunanetra dengan ketajaman penglihatan antara 6/60 m atau 20/200 feet atau kurang. Tingkat ketajaman seperti ini sudah dikatakan tunanetra bertata secara umum dapat dikatakan buta, blind. Kelompok ini masih dapat terbagi menjadi dua, yaitu kelompok tunanetra yang masih dapat melihat gerakan tangan dan kelompok tunanetra yang hanya dapat membedakan terang dan gelap. Berikutnya adalah tunanetra yang memiliki visus 10. Pada taraf yang terakhir ini, anak sudah tidak mampu lagi melihat rangsangan cahaya atau dapat dikatakan tidak dapat melihat apapun. Kelompok ini sering disebut buta total, yang bisa disebut totally blind. Berikutnya adalah pengelompokan tunanetra. Mereka yang mampu membaca cetakan standar. Yang kedua adalah mereka yang mampu membaca cetakan standar dengan memakai alat pembesar magnification device. Berikutnya adalah mampu membaca cetakan besar, mampu membaca kombinasi antara cetakan besar atau regular print.
mampu membaca cetakan besar dengan menggunakan alat pembesar, mampu membaca braille tetapi masih bisa melihat cahaya, sangat berguna untuk mobilitas. Mereka yang hanya menggunakan braille dan tidak mampu melihat cahaya. Berikutnya adalah untuk apa tunanetra dikelompokkan. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhannya. Yang kedua adalah untuk mengetahui jenis layanan yang dibutuhkan, yaitu jenis pelayanan yang tepat. Yang berikutnya adalah untuk menentukan model pembelajaran yang tepat. Yang berikutnya untuk menentukan media dan alat pembelajaran yang sesuai. Yang terakhir adalah untuk memodifikasi program atau kurikulum. Berikut adalah topik terakhir yang kita bahas pada video kali ini adalah mengenal prinsip-prinsip pembelajaran bagi anak tunanetra. Apa sih prinsip pembelajaran anak tunanetra? Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik menurut Mulyasa 2004. Di dalam pembelajaran terdapat banyak faktor yang mempengaruhi baik faktor internal dari dalam diri individu maupun faktor eksternal yang berasal dari lingkungan individu. Sementara menurut Sri Rudiati tahun 2003 dalam Yati Ningsih 2010, pembelajaran berarti penciptaan sistem lingkungan yang merupakan seperangkat peristiwa yang diciptakan dan dirancang untuk mendorong, menggiatkan, mendukung, dan memungkinkan terjadi pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran bagi anak tunanetra merupakan proses interaksi antara peserta didik tunanetra dengan lingkungannya. Dan proses penciptaan sistem lingkungan yaitu seperangkat peristiwa yang dirancang untuk mendorong, menggiatkan, mendukung, dan memungkinkan terjadinya pembelajaran bagi anak tunanetra sehingga terjadi perubahan perilaku anak tunanetra ke arah yang lebih baik. Orang tunanetra mengalami 3 keterbatasan Lowenfeld 1948 dalam Raharja 2010, yaitu yang pertama, keterbatasan akan kontrol lingkungan dan diri dalam hubungannya dengan lingkungan. Keterbatasan ini mempengaruhi penerimaan informasi dalam interaksi sosial. Seorang tunanetra mungkin tidak mampu berjalan menjauhi atau mendekati kelompoknya. Seorang tunanetra mungkin tidak tahu apakah orang lain berbicara atau mendengar pada dirinya karena tidak dapat melihat bagaimana ekspresi wajah dan gerakan tangan orang lain atau menggunakan kontak mata. Yang kedua adalah keterbatasan dalam mobilitas. Apabila keterbatasan ini tidak ditangani dengan memberikan pelatihan kepada orang tunanetra, maka orang tunanetra akan menghadapi kesulitan dalam melakukan interaksi dengan lingkungan. Kemungkinan dia akan kesulitan mempelajari lingkungan yang baru tanpa adanya bantuan dari orang lain, atau dia akan kesulitan menemukan landmark khusus yang hanya dijelaskan dalam bentuk pengenalan verbal. Dikarenakan tidak adanya penglihatan, orang tunanetra tidak dapat mengendarai kendaraan yang merupakan alat penting untuk melakukan mobilitas dalam berbagai lingkungan. Yang ketiga adalah keterbatasan tingkat dan keanekaragaman konsep. Orang tunanetra yang ketunanetraannya diperoleh sejak lahir akan menghadapi kesulitan ketika memperoleh konsep-konsep yang baru seperti perkembangan teknologi, pakaian, dan perubahan kehidupan orang tunanetra yang diperoleh sejak lahir. Karena pengembangan konsep merupakan dasar dari belajar akademik, sosial, dan psikomotor. Orang awam mempelajari dan mengembangkan konsep dilakukan secara informal, sedangkan orang tunanetra harus melakukan secara terstruktur untuk membantu mengembangkan konsepnya dengan baik.
Pembelajaran yang terbaik bagi siswa tunanetra adalah berpusat pada apa, bagaimana, dan di mana. Pembelajaran khusus yang sesuai dengan kebutuhannya itu tersedia. Pembelajaran khusus yang sesuai dengan kebutuhan siswa adalah apa yang diajarkan, prinsip-prinsip tentang metode khusus yang ditawarkan dalam konteks bagaimana pembelajaran tersebut disediakan. Dan yang terakhir adalah tempat pendidikan yang sesuai kebutuhan anak di mana pembelajaran akan dilakukan menurut Raharja 2010. Yang pertama adalah pembelajaran dalam kurikulum inti yang diperluas. Para ahli mengemukakan bahwa tunanetra mempunyai dua perangkat kebutuhan kurikulum. Pertama adalah kurikulum diperuntukkan bagi siswa pada umumnya seperti bahasa, seni, matematika, dan IPS. Kedua adalah yang dapat memenuhi kebutuhan khususnya sebagai akibat dari ketunanetraannya, yaitu kurikulum inti yang diperluas seperti keterampilan kompensatoris, keterampilan interaksi sosial, dan keterampilan pendidikan karir. Pada para ahli pendidikan bagi tunanetra, khususnya mereka yang memberikan bantuan dan mengajar siswa dalam setting inklusi, mungkin akan dihadapkan dengan dilema apa yang akan diajarkan dalam waktu yang terbatas. Mereka sebaiknya mengajarkan langsung kepada siswa tunanetra keterampilan khusus untuk mendukung keberhasilannya berada di sekolah umum. Yang kedua, mempergunakan prinsip metode khusus. Siswa tunanetra hendaknya diberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar khusus bagi mereka. Guru umum biasanya lebih menekankan pembelajaran melalui saluran visual yang sudah tentu tidak sesuai dengan tunanetra. Lowenfeld mengemukakan 3 prinsip metode khusus untuk membantu mengatasi keterbatasan akibat ketunanetraan. Yang pertama adalah membutuhkan pengalaman nyata. Guru perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari lingkungannya melalui eksplorasi perabaan tentang situasi dan benda-benda yang ada di sekitarnya selain melalui indera-indera yang lainnya. Bagi siswa yang masih mempunyai sisa penglihatan low vision, aktivitas seperti itu merupakan tambahan dari eksplorasi visual yang dilakukan kalau benda-benda nyata tidak tersedia. Bisa dipergunakan model. Sekian video kali ini, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.